Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Zakil Faris dari 22 Ilmu Komunikasi 11 dengan NIM 22963527. Saya akan menganalisis semantika Roland Barthes dengan menggunakan film Dua Garis Biru. Jadi semantika itu sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semantika berasal dari bahasa Yunani atau semion, yang berarti tanda. Semantika adalah ilmu yang mempelajari tanda atau sin. Dalam pandangan Zeus, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda, dan tanda tidak terbatas pada benda. Nah, jadi semantika menurut Roland Barthes adalah menganalisis pemaknaan tanda melalui sistem pemaknaan denotatif, konotatif, dan metabahasa atau mitos. Nah, saya akan menganalisis semantika Dua Garis Biru dengan menggunakan teori Roland Barthes. Film Dua Garis Biru merupakan sebuah film drama asal Indonesia yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Gita S. Noer. Film ini menceritakan sepasang remaja, Bima dan Dara, yang merupakan sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMA. Pada usia 17 tahun, mereka nekat bersanggama di luar nikah. Dara pun hamil. Keduanya kemudian dihadapkan pada kehidupan yang tak terbayangkan bagi anak seusia mereka. Kehidupan sebagai orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pesan moral dalam film Dua Garis Biru, serta memahami makna pesan moral yang terdapat dalam film Dua Garis Biru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau deskriptif, di mana penelitian ini akan menganalisis, mencatat, menggambarkan, dan menginterpretasikan makna-makna simbol-simbol yang terdapat dalam film Dua Garis Biru terkait makna-makna pesan moral menggunakan teori analisis oleh Roland Barthes. Nah, analisis semantika Roland Barthes dalam Dua Garis Biru terdiri dari denotasi, konotasi, dan mitos. Nah, mari kita lihat cuplikan film denotasi dalam Dua Garis Biru. Sini nggak Aduh, kunci lagi di passwordnya apa? Sini nggak? Cepet. Sini nggak mau tahu. Ra. Bim. Nah, denotasi dalam Dua Garis Biru adalah hubungan antara lawan jenis melewati batas sehingga mengakibatkan resiko yang sangat besar dalam menentukan masa depan, terlebih remaja sekolah menengah atas atau SMA. Dara dan Bima adalah contoh remaja yang memiliki hubungan dekat karena saling suka dan menyayangi, yang akhirnya hubungan tersebut melewati batas yang menyebabkan Dara hamil di luar nikah. Perbuatan Dara dan Bima menimbulkan masalah di lingkungan keluarga dan sekolah maupun masyarakat. Nah, konotasi dalam film Dua Garis Biru adalah film ini sebagai cermin dan kritik sosial bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Adegan film Dua Garis Biru ini menampilkan makna konotasi bahwa hamil di luar nikah merupakan potret dan masalah yang sudah sering terjadi di Indonesia dan menjadi representasi remaja perempuan yang paling berdampak negatif dan menanggung resiko meskipun hamil di luar nikah adalah perbuatan dua orang lawan jenis. Dara harus dikeluarkan dari sekolah, diusir dari rumah, dan dijauhi teman-temannya. Sedangkan Bima, karena dia seorang laki-laki, ia tetap bersekolah dan masih ada teman yang membantunya. Keluarga tetap mendukungnya, ia pun mendapatkan pekerjaan meskipun ejekan juga menghampirinya. Nah, mitos dalam film Dua Garis Biru adalah bagaimana semua orang yang di Indonesia masih menganggap bahwa kecerdasan seseorang hanya dilihat dari nilai yang didapatkan semasa sekolah, bukan pada minat, bakat, dan karakter dalam menentukan kehidupan di masa depan. Guru sebagai pendidik dan mengukur remaja dengan nilai tinggi akan mendapatkan masa depan yang cerah, sedangkan remaja dengan nilai rendah dianggap tidak memiliki masa depan. Nah, yang selanjutnya adalah perspektif. Menurut saya, perspektif dalam film Dua Garis Biru ini termasuk perspektif kritikal, karena di Indonesia banyak terjadi kasus hamil di luar nikah
Yang sering terjadi pada kasus hamil 2 nikah tersebut adalah anak di bawah umur yang kurangnya edukasi dan pengawasan dari orang tuanya. Nah, sekian analisis semiotika dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.